Seremoni Asian Games 2023 digelar meriah. Detik-detik dua remaja pengendara motor masuk tol viral di media sosial. Kecelakaan di pintu tol Bawean diduga akibat remblong. Pintar bukan sembarang pintar, orang pintar biasanya pemberani. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi di Occasion Updates hari ini. Bersama dengan saya Camar Haenda, berikut Occasion Update selengkapnya. Dan Occasion Updates hari ini dibuka dengan video viral WNA yang kembali berulah di Badung, Bali. Bule perempuan nekat memanjat pagar Bandara I Gusti Ngurah Rai. Diduga bingung mencari pintu keluar. Dari video amatir tampak seorang bule perempuan nekat memanjat pagar pembatas jalan area Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Aksi WNA ini pun viral di media sosial. Menurut pengelola bandara, WNA tersebut bingung mencari pintu keluar bandara menuju hotel yang berada di sebelah utara bandara. Ia pun mencoba mengikuti arahan Google Maps. Namun area bandara dan jalan raya utama dibatasi pagar. Sang bule berinisiatif memanjat pagar bandara setinggi 4 meter. Aksinya pun terpantau petugas security bandara, kemudian diarahkan melalui pintu keluar pejalan kaki. Bule tersebut sempat minta maaf. Pasca viralnya video tersebut, agar kejadian yang sama tak terulang, petugas pengamanan bandara meningkatkan patroli untuk membantu penumpang mendapatkan arah perjalanan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, masih soal video viral, dua gadis pengendara motor melintas dan melawan arah di jalur tol layang Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi mereka terekam CCTV dan viral di media sosial. Ini tidak patut ditiru, pemirsa. Video amatir berdurasi 24 detik merekam dua gadis pengendara sepeda motor melintas dan melawan arah di jalur tol layang Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keduanya juga tertangkap CCTV jalan tol masuk ke dalam area tol dari arah Jalan Sultan Alauddin, Makassar. Petugas tol bersama personel Satuan PJR Ditlantas Polda Sulsel langsung melakukan penyelidikan. Diduga pengendara tersebut tak melihat rambu-rambu yang terpasang di depan pintu masuk tol. Untuk menghindari kecelakaan, masyarakat diimbau agar fokus saat berkendara dan tidak masuk ke dalam jalur tol yang diperuntukkan bagi kendaraan roda 4. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yuspin melaporkan. Pembangunan tugu atau patung Soekarno di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan menyedot perhatian warganet. Patung itu disebut tidak mirip dengan sang proklamator. Pembangunan Tugu Presiden pertama Republik Indonesia yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat Banyuasin justru malah jadi sebaliknya. Karena wajah sang proklamator terlihat tidak proporsional. Wajahnya yang besar, tebam, termasuk baju yang dikenakan Bung Karno juga terlihat lebih besar, sehingga tubuh sang Presiden pertama Indonesia terlihat gemuk. Padahal seharusnya badan sang proklamator yang terkenal sebagai penyambung lidah rakyat itu tak gemuk, namun berwibawa. Bila dilihat secara keseluruhan, patung Bung Karno yang dibangun di bumi sedulang Studung ini tak ada kemiripan sama sekali dengan Bung Karno. Keberadaan patung yang dibuat terkesan asal ini membuat masyarakat kecewa, padahal untuk membangunnya menghabiskan dana hingga 500 juta rupiah. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan.
Pemirsa, biasanya toilet sekolah itu gratis, tapi tidak berlaku dengan toilet yang satu ini. Sebuah sekolah negeri di Pamekasan, Jawa Timur membuat aturan toilet berbayar. Kira-kira kenapa ya? Salah satu sekolah negeri di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur mendadak viral karena memberlakukan penarikan uang sebesar Rp500 untuk penggunaan toilet laki-laki. Viralnya toilet sekolah berbayar ini dibenarkan langsung Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Numan Apandi. Menurutnya saat dirinya ditugaskan pada tahun 2018 banyak sarana dan prasarana sekolah yang sudah tidak layak pakai. Salah satunya toilet sekolah yang menurutnya kotor dan tidak terurus. Sebelum diberlakukan penarikan uang, toilet sekolah sangat kotor karena banyak siswa memanfaatkan toilet untuk merokok di jam pelajaran. Parahnya lagi ada pula yang buang air bak mandi hingga air bak mandi keruh dan bau. Penarikan uang penggunaan toilet dimaksudkan untuk mendidik karakter siswa agar lebih baik ke depannya dan tidak menjadikan kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanan kami memimpin di sini, rupanya kamar mandi itu ada sedikit masalah, Pak. Yang pertama, kamar mandi sama anak-anak sering digunakan untuk tempat berlindung ketika jam pelajaran. Izin ke kamar mandi, tapi di sana ternyata tidak pipis, tapi hanya untuk berlindung. Terbukti setelah diberlakukan penarikan uang untuk penggunaan toilet, kini tidak ada lagi siswa yang menggunakan toilet untuk hal yang tidak layak. Dan keberadaan toilet pun kembali ke fungsi awalnya untuk siswa yang mempunyai kepentingan seperti buang air atau bersih-bersih lainnya. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Pemirsa, lantaran semakin banyaknya pasar tradisional yang sepi pengunjung, pemerintah berencana memperketat aturan platform TikTok sebagai e-commerce. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk melindungi pelaku UMKM. Langsung ambil aja yang kalian suka ya, langsung aja. Perkembangan teknologi memudahkan penggunanya, perlahan platform media sosial melebarkan sayapnya dan memfasilitasi transaksi jual beli dalam satu aplikasi. Salah satunya media sosial TikTok yang merambah dunia e-commerce. Pedagang pun dibuat kewalahan. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana melarang platform TikTok untuk menjalankan bisnis media sosial bersamaan dengan e-commerce. Praktik penggabungan bisnis ini berpeluang menciptakan monopoli perdagangan. Pedagang UMKM akan kesulitan untuk bersaing lantaran harga yang ditawarkan di e-commerce jauh di bawah harga pasar. Saya sih sebenarnya solusinya bukan menolak, tapi regulasinya yang dilengkapi. Tak sedikit pedagang UMKM yang mencoba peruntungan dengan berjualan di platform TikTok. Nantinya, pemerintah juga akan mengatur cross-border commerce, di mana retail luar negeri tidak boleh menjual produknya langsung ke konsumen. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sekarang kita beralih ke kecelakaan maut di pintu keluar tol Bawean, Kabupaten Semarang. 4 orang tewas dalam insiden tersebut. Salah satu korban selamat menyebutkan truk melaju tidak terkendali dan terdengar suara klakson kencang sebelum kecelakaan terjadi. Berikut liputannya. Masuk tol Bawean, bocah Allah, motor kebakar. Innalillahi yang meninggal gak kehitung, Bos. Kecelakaan maut di turunan eksit tol Bawen, Semarang, Solo, Kabupaten Semarang menewaskan 4 orang pengendara motor. 20 orang luka-luka, 13 diantaranya luka parah, masih dirawat di Rumah Sakit Atin dan Kensaras. Saksi menyebut kecelakaan berawal saat truk melaju tak terkendali hingga mengeluarkan suara keras klakson. Saya benar-benar di tengah, jadi di tengah itu ada suara kayak klakson gitu loh. Saya lihat seberang jalan kan, nggak ada mobil. Terus setelah saya bilang gitu, batin gitu, nggak ada setengah menit lah, kedorong semua. Terus saya duduk di situ kan. Kecelakaan dipicu saat truk melaju tak terkendali di jalan menurun dari arah Semarang menuju Salatiga. Diduga truk mengalami remblong hingga menyapu belasan kendaraan yang sedang berhenti di persimpangan lampu merah. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang menyukai keindahan air terjun bisa berkunjung ke Gunung Dempo. Informasi selengkapnya saja berikut, tetaplah di Occasion Update.
Terima kasih Oke Zone Update masih menemani Anda bersama dengan saya Camar Haendra. Pemirsa, wahana bermain ruang terbuka hijau yang satu ini bisa menjadi referensi akhir pekan bersama dengan keluarga. Di sini anak-anak bisa bertemu hewan khas pegunungan Andes, alpaka, dan berinteraksi langsung. Bagaimanakah keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Berlokasi tak jauh dari Jakarta, Scientia Square Park bisa jadi alternatif wisata di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Taman rekreasi ruang terbuka hijau seluas 7.500 meter persegi yang berada di wilayah Tangerang, Banten ini menyajikan beragam wahana aktivitas yang bisa dinikmati buah hati Anda. Di sini terdapat sejumlah hewan yang ramah pengunjung. Nah, pemirsa, di sini juga kita bisa ngasih makan rusa. Nah, pengunjung juga bisa berinteraksi dengan alpaka, hewan yang berasal dari pegunungan Andes dan jarang ditemui di Indonesia. Tak hanya memberi makan, pengunjung juga bisa berfoto bersama alpaka dan hewan-hewan lain seperti rusa, keledai, kuda poni, dan sapi Skotlandia. Aku sendiri pastinya lagi jalan-jalan aja dari Jakarta. Aku seneng banget sih, tadi jalan-jalan aja sih nggak main ya, cuman aku suka banget di sini ada kayak semi sawahnya gitu loh Mbak. Terus ada kuda-kuda dan ada alpaka ini yang unik banget. Baru pertama, pengen ngajak main alam aja. Terus juga penasaran, belum pernah kesini. Ngeliat kelinci, naik kuda, seru. Di sini juga terdapat wahana vertical limit atau panjat tebing yang pastinya membutuhkan stamina. Pemirsa, saya mau coba salah satu wahana yang paling menantang sekaligus diminati juga ya Mas ya. Nah, saya mau pakai magnesium dulu sebelum melakukan wall climbing. Biar tidak licin tangannya. Agar tidak licin tangannya. Wah, pasti seru ya Mas ya? Iya, seru. Oke, let's go. Tentu saja, ini akan melatih ketangkasan dan fokus anak. Tempat yang menyajikan pemandangan hijau menyegarkan ini pun menjadi wisata edukatif menyenangkan. Puas berkeliling, anak-anak bisa bermain di wahana air Osplas Water Playground. Sementara orang tua bisa bersantai di kafe yang berada di samping wahana air. Untuk masuk Scientia Square Park, pengunjung dikenakan tiket mulai Rp45.000 hingga Rp95.000. Pemirsa, tadi saya sudah keliling-keliling di sini untuk berwisata. Selain itu, tak lengkap rasanya kalau saya tidak nongkrong dan makan di kafe yang ada di sini. Nah, ini saya makan pizza berbalutkan coklat marshmallow yang rasanya enak sekali. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ilham Jarkasih melaporkan. Sekarang saatnya kita mampir ke Bekasi. Pemirsa, ada festival kuliner Pasar Senggol yang mengusung konsep kuliner dari berbagai negara Asia. Pengunjung bisa uji adrenalin dengan mencoba berbagai wahana permainan. Wah, ini patut banget dicoba pemirsa. Pasar Senggol Sumarekon Mall Bekasi ke-8 kembali hadir dengan tema The Asian Food Journey. Event ini menghadirkan kuliner dari berbagai negara di Asia seperti Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Cina. Para pengunjung bisa menikmati kuliner dengan pengalaman berbeda setiap tahun, tanpa harus repot berkunjung ke negara asalnya. Wah, ini rame, bagus, temanya banyak banget, ada Jepang, Thailand, Vietnam. Semoga lebih sering diadakan untuk membantu UMKM juga. Terus kita juga sebagai customer juga banyak pilihan ya. Jadi ada 9 negara yang kami angkat. Semua ini banyak mereka mendambakan tuh makanan-makanan Asia. Jadi benar juga, nggak perlu jauh-jauh kemana-mana, ternyata di Bekasi pun kami adakan sih, gitu. Dengan dekorasi yang menarik juga tentunya ya. Selain mencicipi aneka kuliner, pengunjung juga bisa mencoba berbagai wahana permainan serta menikmati live music akustik setiap harinya. Pasar Senggol Sumarekon Bekasi ini akan berlangsung hingga 29 Oktober 2023. Event ini buka setiap hari mulai pukul 4 sore hingga 11 malam. Dari Jakarta, Naomi Irene, Ade Supriyatna, iNews melaporkan.
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tidak hanya terkenal dengan keindahan wisatanya, tapi juga memiliki ragam kuliner dari suku lokal. Salah satunya adalah suku Bajau yang sebagian besar hidup di wilayah laut dan piawai mengolah hasil laut menjadi hidangan lezat. Belasan kuliner hasil laut khas suku Bajau dengan beragam racikan menggugah selera disajikan di dermaga Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Derawan, Berau. Aneka hidangan disuguhkan mulai dari udang ronggeng, lobster mutiara, kerang laut, hingga kepiting rajungan yang diambil dari kedalaman 50 meter di bawah permukaan laut. Pameran kuliner khas suku Bajau ini juga menampilkan makanan unik, tehe-tehe. Sajian berbahan ketan putih ini dibungkus cangkang hewan laut bernama bulu babi. Uniknya lagi, cangkang bulu babi ini hanya bisa dijumpai saat datang musim angin selatan. Keanekaragaman kuliner khas suku Bajau menjadi bukti betapa kayanya Kabupaten Berau akan sumber daya alam dan budaya yang diharapkan mampu menarik wisatawan. Semuanya dominan ikan, tetapi dengan olahan rasa yang berbeda-beda. Tadi ada udang ronggeng, ada kepiting yang diambil di dalam kedalaman laut yang luar biasa. Ini saya rasa sebuah hal yang tidak pernah dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Berau dan hanya di Berau karena memang adalah daerah laut. Selain menikmati hidangan kuliner khas suku Bajau, pengunjung yang hadir dihibur keindahan gerak tarian daling khas suku Bajau yang dibawakan muda-mudi lokal. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri Anyus melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang menyukai keindahan air terjun bisa berkunjung ke Gunung Dempo, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Puluhan sumber mata air mengalir bersamaan menciptakan udara yang sejuk dan asri. Sungguh mempesona. Ini dia air terjun penumpahan yang tepat berada di kaki Gunung Dempo, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Untuk objek wisata ini, pengunjung bisa berjalan kaki selama kurang lebih 10 menit atau mengendarai sepeda motor trail yang disiapkan pengelola dengan biaya Rp10.000. Objek wisata air terjun di sini memiliki puluhan sumber mata air yang jernih dan alami yang keluar dari dinding batu setinggi 75 meter. Selain suasana alam yang masih asri dan udara yang sejuk, air yang mengalir juga dapat diminum secara langsung. Di lokasi ini juga terdapat rumah pohon yang menambah daya tarik bagi para pengunjung yang datang. Terjun ini tidak terpengaruh oleh musim ya, musim panas, musim hujan, air terjunnya tetap seperti kondisi selatan. Dan yang menariknya lagi sudah diukur pH dari air terjun ini 7,8. Ini air yang dari alam alami. Tidak hanya dari Indonesia saja, bahkan pengunjung yang datang merupakan turis asing dari mancanegara. Sudah kita datang ke sini penasaran dengan air terjun yang selama ini berniam, belum ada polesan sama sekali. Ini tadinya rimba, ini tadinya tertutup, jadi sekarang sudah terbuka, mereka melirik, luar biasa. Dengan keindahan alam yang masih asri dan udara yang sejuk, diharapkan objek wisata air terjun penumpahan ini dapat menjadi destinasi wisata baru bagi pengunjung yang datang di Kota Pagar Alam. Dari Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Saatnya kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, parkur adalah salah satu olahraga ekstrim yang sedang berkembang di Indonesia. Salah satu komunitas parkur yang tergabung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini misalnya, giat berlatih untuk meningkatkan kemampuan berolahraga parkur. Berikut liputannya. Parkur merupakan salah satu olahraga ekstrim yang sedang berkembang dan diminati di Indonesia. Salah satu komunitas parkur yang tergabung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini misalnya, giat berlatih untuk meningkatkan kemampuannya berolahraga parkur.
Olahraga yang mengkombinasikan teknik-teknik gerakan bebas dengan kekuatan dan kecepatan fisik merupakan ciri dari olahraga parkur. Namun, jika ingin bisa menguasai olahraga parkur, konsisten dalam berlatih adalah kunci dari olahraga ini. Untuk berlatih parkur, biasanya dilakukan di luar ruangan yang lapang, sehingga mendapatkan ruang gerak yang bebas. Menghindari cedera dalam olahraga ekstrim ini, diperlukan pemanasan serta pendinginan sesudah melakukan parkur. Banyak istilah mengenai gerakan-gerakan parkur. Gerakan seperti wall running atau berlari di atas dinding, serta ada vaulting yang berarti melompati rintangan, serta precision jumping yang artinya melompat dengan kecepatan tinggi. Bagi seseorang yang ingin mengenal olahraga parkur, latihan dasar seperti melompat, melintasi rintangan, memanjat dan mengontrol tubuhnya agar tetap seimbang merupakan pengenalan yang perlu dilakukan di awal dari cabang olahraga ekstrim ini. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Dipo Andi Muharom melaporkan. Sementara itu, pemirsa, acara pembukaan atau opening ceremony Asian Games 2023 di Stadion Nasional Hangzhou, China berlangsung meriah. Kontingen Indonesia masuk pada urutan ke-10 setelah India. Bagaimanakah keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Bertemakan Water in Autumn Glow, acara pembukaan Asian Games ke-19 digelar meriah di Stadion Nasional Hangzhou, China. Para penonton pun terlihat memadati bangku stadion, termasuk Presiden China Xi Jinping. Parade budaya khas tirai bambu turut ditampilkan seperti tari-tarian dengan alunan musik tradisional. Acara kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera Cina sebagai tuan rumah dan masuk di file perwakilan atlet dari seluruh negara peserta termasuk Indonesia yang mengikuti 31 cabang olahraga yang dipertandingkan. Namun, di acara pembukaan kali ini tak ada pesta kembang api, melainkan permainan cahaya lampu nan indah. Karena tuan rumah mengusung konsep green hosting yang ramah lingkungan dan bebas emisi karbon. Pergi liburan ke Pulau Buton, dari Pulau Buton lanjut ke Tasikmalaya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Camar Heda pamit dan sampai jumpa.